his research is in Sulawesi. So he is familiar with Indonesia, speak Indonesian. Right now is a chair of the music program at the Sunway Performance and Media Studies. Okay, and the third one is Lucy Asterina, who is right now doing her doctoral program. No, maybe it's S2 di Institut Kesenian Jakarta, the Jakarta Institute of the Arts. Because we are still preparing with all this computer, laptop, and so forth, I will ask Pak Rai to give the presentation. Okay. Thank you very much, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat tidur. Yeah, this is 4 o'clock in Papua. Crucial time. The title of my paper is Why Are They Singing and Dancing? Why are they singing and dancing? Art, identity, and reality in war tradition of Biak tribe in Papua. Just for reminder, you can see Biak is over there on the Indonesian map, above Jayapura. Here's some information about Papua, especially, please pay close attention, there are at least 254 ethnic groups and 254 languages. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, paling tidak tercatat sekarang baru 254 suku, dan setiap suku memiliki bahasa yang berbeda, satu sama lain saling tidak mengerti. Bahkan menurut catatan terakhir ada satu suku yang penduduknya masih 19 orang, dan kalau itu sudah habis semua hilanglah satu bahasa. So that is Papua. It is multi-ethnic and multicultural. Papua, generally speaking, is divided into 7 customary regions. Jadi wilayahnya secara garis besarnya dibagi menjadi 7 wilayah adat. The first one is Mamta, Mambramo, Tabi. So there. And second, wilayah adat Seireli di ininya kepala burung. Number 3 called Domberai. Then below that, Bomberai. Number 5, Mi Pago. 6, La Pago. And number 7 is Ha-anim atau anim-ha. Jadi bagaimana ciri-cirinya itu adalah di samping barangkali ingat 7 unsur budaya itu misalnya Ningrat, ada 2 lagi kriterianya, yaitu geografis. Apakah dia hidupnya di lembah, di gunung, atau di pantai, itu yang membedakan. Yang nomor 9 itu adalah sistem pemerintahannya. Apakah sistem Ondo-Afi, Ondo-Folo, King, atau Big Man? Itu yang membedakan adanya 7 customary regions in Papua. This is an interesting one. We have a technical problem. We cannot play it here. But I have solution. I will perform live performance, war performance. But unfortunately, they are still macet in jalan.
before Pandaan. So I apologize for that. Yeah. Let me just to give you an idea, since we have only 10 minutes here. Let me just read my abstract and then give some illustration what I'm trying to talk about. War is an intangible cultural heritage of Biak tribe in Papua. War has two meanings. First, war as a traditional ceremony or party, and second, war as a traditional song. War is sung accompanied by dancing motions with the accompaniment of siram, tifa, the one that I played for the opening ceremony. The structure of war consists of two parts. The first part is called card war, or the tape, while the second part is called fuar, or the bass. Card war sentence is still rhythm, while the answer is in fuar. The text of war uses the Biak language, and the messages conveyed through the text are adapted to the context. Bapak Ibu yang saya hormati, war ini bisa berarti nyanyian adat yang strukturnya terdiri dari dua. Ada kadwar, ada fuar. Yang di kadwarnya itu bahasanya masih teka-teki. Jadi audiens itu tidak tahu apa maksudnya. Dan itu akan dijawab pada fuar bagian kedua. Dijelaskan di sana. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Biak. Dan oleh karena itu suku lain pasti tidak mengerti. Dan di dalam teksnya itu terkandung konteks. Kalau misalnya itu dipergunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur, arwah leluhur, atau dewa langit, dewa laut, atau yang lainnya, itu bisa kita lihat dari teksnya. As expressed traditional song, what is an important function in the various contexts of life of the Biak tribe. One example is the vital function of war since the baby in the womb, birth, marriage, and until death. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat nomor 1 di tengah, itu adalah ketika bayi masih dalam kandungan. Itu sudah diramal. Apakah bayinya itu nanti laki-laki atau perempuan? Dan sering sekali, menurut informasi yang saya terima, ramalan itu tepat. Karena yang meramal itu bukan sembarang, ya, bukan sembarang orang. Nah, lalu turun ke nomor 2, nomor 2 itu menunjukkan bagaimana bayi setelah lahir dia itu bisa hidup atau pertama kali turun ke alam bebas. Jadi bawa keluar rumah, injakkan ke tanah. Kalau di Bali ini lubulanin namanya. Kita langsung nanti setelah itu adalah marriage ceremony. Ada di dalam paper sudah saya jelaskan bahwa ketika seseorang laki-laki akan kawin, itu mereka akan disiapkan minyak dulu, lalu rambutnya diminyaki oleh kakek atau paman. Demikian juga calon mempelai wanita akan dirambut kemudian akan dirapikan. Oke? Demikian seterusnya sampai pada tahap akhir ketika dia meninggal, mayatnya dikuburkan dan pada saatnya itu akan diangkat, tulang-tulangnya itu ditaruh di rumah adat para paman. Kepala, tengkoraknya sama tengkorak badan tulang-tulang badan itu dipisahkan. Dan pada masa yang lampau, tengkorak kepalanya itu diisi ramuan tradisi berasal dari daun-daunan. Kemudian ditempatkan dan dari sinilah mereka keturunannya berkomunikasi dengan arwah orang yang meninggal itu.
kepada yang masa lampau dan sejak masuknya Injil ke Papua 5 Februari 1855, keadaan seperti itu bertahap dilarang. Oke, I'll continue. Sekarang untuk pertanyaan tadi, why are they singing and dancing? In the Biak society, especially Papua Melanesian, art has a very deep nature and meaning. Art is an integral part of their lives because they believe that art is the truth. Art is the truth. That's the point. The view can be observed from the phrase that says, "Go war baido na ngoma." I repeat, "Go war baido na ngoma," which means if not singing and dancing, we will die. So that's the answer actually from the title. This art is really an identity for the Biak tribe. In the past, war has a period of glory. However, as the era of development and the development of its supporters, war is experiencing a decline. Seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dilarang sehingga orang-orang takut melakukan itu. This reality is increasingly worrisome with the swift influence of globalization and the era of competition that is very surprising today, even nowadays. So, as identity, reality is like that. So, since before 1855, war was glorious, and after that began, increasing decline. Last one, it is my hope. Saya tahu itu. Maybe, Pak Saud, can you help with this? Pasang videonya, supaya ada gambaran. Okay, let's we continue with my hope. It is my hope through the Indonesian Art Festival held in Surabaya, we can reflect deeply on how important is art in life of the nation and state in pluralistic and multicultural society of Indonesia. Understand? Through FKI 2018 and BKS petitioning, we strongly radiate that if this nation does not want to die, unquote, then consider the art and culture. Art and culture is the basic capital, the DNA of Indonesian nation, said President Jokowi. Last time he said that at Isi Denpasar on June 23rd, just a few days ago. Let us build our future foundation through the noble culture of art. Cultural art is the giver of identity as well as the glue of the nation, especially in the face of the development of very competitive, fast-paced, and surprising world. Last presentation, I hope this could be work. That's what the point that I would like to say. Oh, it's not coming. Okay, that's about my presentation. Again, I'm giving a specific example, which I picked from Biak tribe, Cold War. And just to illustrate, I've been in Papua for 4 years, almost 4 years now. So many interesting things happening there.
and maybe should pay our attention for research like that. I think that's for now, Pak. Thank you, friend. Thank you, friend. Okay, thank you. I think it's important to note that the dance and music in a place like Papua is not just an entertainment, but it has a real meaning more than that. It is very close with the life of the people. I remember at one time in 1994, I was in American Dance Festival. There was a group of dancers from Africa, and they are doing a workshop outside outdoor, and I joined the workshop. But the leader of the workshop stopped me. Mister, can you stop dancing? Why? It's open for public. I joined because I like the dance. They said, for someone like you who are older than us, you have to take different movement. So they have their own rule. Dance for old people, dance for young people, dance for children, something different. Okay? So in Papua, in things like this. Pahang yang ada di bagian timur di Malaysia. Nah, seterusnya di abad 20-an ada anaknya Sultan Pahang di situ. Jadi joget gamelan dibawa dari Pahang kepada Terengganu pada masa itu. Joget gamelan ini mempunyai beberapa pukulan dan beberapa tari yang ditampilkan di istana. Tapi sekarang dia karena tidak dimainkan lagi di istana secara keseluruhan, jadi dia dikenal sebagai gamelan Melayu atau joget gamelan. Dan sejak tahun 60-an ada beberapa komposisi atau pukulan baru yang dibuat di luar istana. Jadi ensemble ini dibawa di Kuala Lumpur, khususnya di beberapa institusi akademik seperti UM Suara, dan dibuat komposisi-komposisi baru. Dulu ada kira-kira ada 50 pukulan yang dikenal di dalam joget gamelan, tapi sekarang mungkin sisa kira-kira 10, dan yang dimainkan mungkin 5 dan sampai 7. Jadi ya, salah satu pukulan yang mungkin terkenal dan mungkin pernah didengar adalah Timang Burung. Ini adalah contoh joget ensemble gamelan yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya dia lebih kecil daripada ensemble gamelan yang ada di Jawa. Ada sarung, barong, sarung ponados, gambang kayu, kromong, kenong, gong subukan, gong ageng, dan gendang. Oke, ini adalah lagu Timang Burung. Jadi file sebenarnya tidak bisa dimainkan di sini. Mungkin bisa. Oke, saya coba. Mungkin saya akan coba mainkan lagu Timang Burung di sini. Jadi nada-nadanya mungkin bisa diikut dari sini, dan lirik ada di bagian kanan.
itu adalah contohnya. Ini adalah pukulan tradisi yang masih dimainkan di Malaysia. Sebenarnya saya ada video di sini tapi saya rasa tidak masuk. Oke, tak rasa. Oke, seterusnya oleh karena tradisi ini sudah hampir tidak dimainkan lagi, ada beberapa komposer di Malaysia yang buat komposisi-komposisi baru untuk gamelan. Dan orang yang buat komposisi baru, karena di Malaysia ada three type of so-called races, ya, ada banyak orang Melayu, orang Cina, dan orang India kan. Nah, waktu gamelan dibawa dari istana ke Kuala Lumpur, sekarang karena sudah jadi semacam budaya yang sekuler dan dimainkan di institusi, oleh karena itu ada sekarang orang India dan orang Cina yang bukan hanya menari tapi buat komposisi baru untuk gamelan. Dan salah satunya adalah Profesor Tan Soi Beng, mungkin dikenal dia etnomusikologi dari Malaysia, yang dia sangat aktif, bukan hanya dulu main gamelan tapi dalam buat komposisi-komposisi baru dengan gamelan. Dan file juga tidak masuk. Tapi dalam komposisi baru dia masuk bukan hanya melodi dan irama yang dari gamelan, tapi dia juga masuk beberapa alat musik yang dari kalangan India dengan kalangan Cina. Karena gamelan pada masa itu sudah tidak lagi, kalau di institusi bukan lagi dikira satu tradisi Melayu, tapi sudah jadi satu tradisi Malaysia, di mana orang India dan Cina juga boleh partisipasi. Oke, mungkin saya pergi pada kasus kedua, yaitu ghazal. Jadi ghazal mungkin ada saudara yang pernah dengar. Ghazal adalah suatu tradisi yang sebenarnya datang dari Middle East kan, dari Arab world, dan kemungkinan besar dibawa oleh orang India pada abad 19 ke Malaysia, dan dia berkembang di Johor Bahru, bagian selatan Malaysia, di mana dulu dinyanyikan dalam bahasa Urdu yang dari India Utara, tapi lama-lama dia mulai dimainkan dalam bahasa Melayu. Dan salah satu tokoh yang penting adalah ini Pak Loma, yang sebenarnya dia nama Haji Musa Yusof, di mana dia dulu kan ghazal ini hanya dimainkan oleh harmonium dan tabla, dan sekarang dia kasih masuk violin atau viola, gitar, gambus dan maracas kepada tradisi itu. Oke, jadi ini adalah di mana ada India, terus dibawa ke Johor, Malaysia Selatan. Ini adalah kumpulan ghazal yang ada sekarang. Jadi walaupun dia ada perkembangan baru, dia tetap dikira sebagai tradisi di Malaysia. Saya akan coba mainkan satu lagu. Mungkin ada yang kenal lagu ini, Penawar Rindu. Oke, saya coba mainkan di sini.
Jadi itu kira-kira tradisinya Ghazal yang ada di Johor Bahru. Nah, sejak tahun 70-an Ghazal ini dikembangkan dan jadi untuk jadi musik populer sebenarnya. Jadi ada beberapa genre dikembangkan, Ghazal di Barat dan dibawa ke arena lain di Kuala Lumpur, di mana beberapa tokoh-tokoh dan penyanyi kembangkan Ghazal. Salah satu adalah orang ini Orchid Abdullah yang jadi penyanyi terkenal pada masa 70-an, mungkin pernah didengar, dan dia nyanyikan juga lagu Penawar itu. Saya coba mainkan lagu ini. Ya, mungkin seperti itu contohnya. Jadi walaupun irama dan melodinya hampir sama dengan Ghazal, ada beberapa perkembangan baru. Ada beat yang lebih kuat, dia juga menggunakan synthesizer daripada akordeon, dan suaranya mungkin karena kan itu diciptakan pada tahun 70-an. Jadi ada semacam unsur-unsur disco yang masuk di situ. Karena ya, disco sangat terkenal pada masa itu. Oke, mungkin saya pergi pada kasus yang ketiga, yaitu komposisi-komposisi baru oleh komposer yang buat karya baru yang berdasarkan pada tradisi setempat. Dan salah satu orang terkenal yang ini masih orang yang masih hidup yang ada di Malaysia adalah Tajuddin. Dan dia adalah komposer, sebenarnya training dia dalam musik barat. Jadi dia pemain piano terkenal dan boleh buat orchestration. Tapi sekarang dia fokus bagaimana dia bisa buat sesuatu yang baru. Misalnya satu opera yang dia buat namanya Putri Gunung Ledang, satu musikal di mana dia walaupun menggunakan ala-ala musik barat, dia coba masuk unsur-unsur tradisional di situ dari tradisi yang ada di Malaysia seperti Mahyong atau Ghazal dan sebagainya. Saya rasa ini video juga tidak bisa mainkan. Oke. Alright, untuk diskusi dan untuk conclusion presentasi ini, saya dengan 3 kasus ini saya coba melihat teori-teori baru, bagaimana kita buat conceptualization mengenai popular music dan tradisi di Asia Tenggara, bukan hanya di Malaysia. Dan bagaimana regional popularity menjadi isu yang penting, karena jenis-jenis seperti musik seperti Ghazal bukan hanya dimainkan di Malaysia, tapi dia juga hijrah ke Thailand dan Indonesia juga. Dan juga saya ingin melihat bagaimana struktur-struktur dominan yang ada di ibu kota satu negara membentuk industri setempat dengan festival, dengan industrinya, dan bagaimana dia bukan hanya membentuk artis, tapi bagaimana artis membentuk industrinya satu negara juga. Dan juga bagaimana dalam melihat kasus-kasus popular music ini kita bisa membuat satu konceptualisasi yang bukan hanya pada satu negara, tapi pada Asia Tenggara secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat yang terakhir ini, kalau kita lihat Barrett-led conceptualization mengenai popular music di Asia Tenggara, dia kata pada tahun 70 kita go through the era of the ethnic modern, seperti Orchid Abdullah tadi. Pada era 90 sampai 2000 kita ada dalam digital era.
Nah, sekarang soalan atau pertanyaan adalah kita sekarang dalam era yang mana? Jadi satu kemungkinan yang yang kita dalam makalah ini adalah mungkin kita sudah sampai pada apa yang disebut sebagai ethnic postmodern atau era post nasionalisme di Asia Tenggara. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Michael. Saya kira forum ini bagus ya karena ketika berbicara menawarkan tiga kemungkinan yang lain. Pak Rai membicarakan masalah musik yang masih erat dengan etik, dengan ritual. Michael tentang pengembangan musik klasik, musik keraton, ya. Tapi juga yang kemudian berkembang diinterpretasikan sekarang. Kemudian sekarang Mbak Lucy Esterina melakukan risetnya di bidang musik kontemporer, tapi yang dasarnya musik tradisi. Nah, yang penting jadi perhatian adalah saya kira di Jawa Timur ini kekayaan seni pertunjukan kita termasuk musik luar biasa banyaknya. Ini contoh yang bisa ditawarkan, kita bisa melakukan research untuk merawat, tapi juga untuk menginterpretasikan dengan rasa tanggung jawab. Artinya kita tidak merugikan pemilik daripada musik atau seni pertunjukan itu sendiri, tetapi bagaimana kita juga bisa menghargai mereka sebagai mitra atau partner kita. Nah, wujud yang terakhir bisa wujud yang masih kuat sekali hubungannya dengan tradisi. Tadi juga ini Mbak Lucy akan menampilkan, akan bicarakan masalah komposer Bali ya, yang menggunakan musik tradisi Bali untuk Swita Rorojoran. Ya, belum ketemu ya. Jadi saya kira kalau anda sekalian di sini bisa melakukan tadi ya, menggali, merawat secara ritual, tapi juga mengembangkannya dalam bentuk yang baru, bisa populer, bisa yang tetap eksis di dalam nilai keseniannya, akan jadi sumber yang kaya sekali yang bisa dikembangkan di sini. Cara merisetnya, cara menggarapnya itu yang perlu dilakukan dengan lebih baik. Karena seringkali kesalahan kita di perguruan tinggi, setiap kali kita merasa kita lebih pintar daripada orang-orang kampung atau musisi desa itu, sehingga kita mengambil milik mereka tidak dengan menghargai para pemiliknya. Dan seringkali kita ambil saja, kita garap sendiri, kemudian kita presentasikan. Akan sangat bagus kalau kita juga mengajak mereka bersama-sama untuk menjadi bagian mitra untuk merawat itu bersama, menggarapnya bersama. Soalnya kan masuk ya. Padahal nanti itu ya. Ya ini saya kira pengalaman kita bersama. Sebetulnya di hotel saya ada mic kecil yang bisa untuk tanpa apa itu kabel ya, yang bisa diambil tujuh ya. Kalau tahu problemnya kita tidak ada, tadi bisa menjadi besar, tapi kita tidak bisa mengulanginya lagi. Oke, ya. Oke, ini Mbak Lucy Esterina. Thank you very much. Again, my name is Lucy Esterina and I'm from Institut Kesenian Jakarta. Before I present my research on behalf of Institut Kesenian Jakarta, we would like to apologize for the absence of Nyak Inarasoki, or known as Upit Rasoki. She's supposed to be here with us today, but she cannot do it. So today I'm going to present my research now about the Swita Rorojongrang. My friends from Institut Seni Indonesia here, I'm sure they know very well about